Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar a'adzani wa iyyakum minan nar. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, para ummahat dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali perhiasan al-ghurur yang menipu kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk kita hidup dan mati liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan, agar Allah uji di antara kalian yang terbaik, siapa di antara kalian terbaik amalnya. Hidup ini ujian, hidup ini bala, hidup ini cobaan, dan tidak berhenti cobaan ini sampai kita bertemu dengan Rasulullah SAW dan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang di dalam hidup mereka ingin tidak ada ujian, tidak ada kesulitan, tidak ada keletihan, mereka akan terus tersiksa dengan keinginan yang tidak akan mungkin pernah tercapai tersebut. Karena tidak akan mungkin selama engkau tinggal di dunia kau tidak mau letih, kau tidak mau ujian, kau tidak mau capek, kau tidak mau mendapatkan cobaan-cobaan dalam keimananmu. Tidak akan mungkin. Engkau jika di dalam dirimu berkeinginan dan berangan-angan tidak ingin ada kesulitan, maka itu adalah awal kesulitan dalam hidupmu. Karena kau berangan-angan sesuatu yang tidak akan mungkin pernah kau dapatkan. Ad-dunya darul bala. Dunia ini tempat ujian kita. Agar Allah tahu, liya'lamallahu alladhina jahadu minkum wa liya'lamas sabirin. Agar Allah tahu siapa di antara kalian yang betul-betul bersungguh-sungguh di jalan Allah, tetap istiqamah di jalan Allah, wa liya'lamas sabirin. Dan agar Allah juga tahu siapa di antara kalian orang yang sabar. Ujian dan fitnah itu tujuannya untuk melihat kadar keimanan kita, kadar kesabaran kita, ketakwaan kita, kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari inilah Rasulullah mengatakan orang yang paling berat ujian adalah para nabi, kemudian orang semisal dan semisalnya. Karena para nabi mereka orang yang terbaik imannya, maka ujiannya pun mereka tentu besar sesuai dengan kadar keimanannya. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam pembahasan kita, masih pembahasan tentang dosa atau min akhta'i zaujat, di antara kekeliruan-kekeliruan istri. Kita masuk pada poin yang ke-18 dalam kekeliruan istri adalah dia tidak berakhlak baik ketika suaminya berpoligami. Ini sudah kita bahas di 2 pertemuan sebelumnya. Hari ini kita masuk bagaimana tips menghadapi suami yang berpoligami agar tidak menjadi sebuah musibah, tidak menjadi sebuah bencana, bahkan menjadi sebuah solusi dalam rumah tangga. Karena memang benar, poligami itu terkadang solusi, ini harus diakui. Poligami itu terkadang kebaikan. Ada bagian rumah tangga yang mungkin poligami itu adalah solusi kebaikan untuk rumah tangga mereka. Solusi untuk kebaikan agama suami mereka. Solusi untuk wanita-wanita yang hidup sendiri dan butuh bimbingan.
kita untuk berbicara kemaslahatan, kebaikan, dan kemudaratan, tentu itu pertimbangannya adalah benar atau salah. Bukan pertimbangannya adalah perasaan. Kalau pertimbangannya perasaan, terkadang kita merasa kasihan dengan orang yang dirajam. Padahal Allah mengatakan jangan kalian pernah kasihan dengan mereka. Kalau timbangannya adalah ego, maka tentu kebenaran itu tidak akan pernah berpihak kepada orang yang terus mendahulukan perasaan. Tetapi kebenaran itu disandarkan kepada kebaikan, kemaslahatan. Dari inilah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang kebenaran ini, maslahat buat hidup kita. Ternyata salah satu maslahat kehidupan adalah Allah mengizinkan berpoligami bagi mereka yang mampu. Catat. Bagi mereka yang mampu Allah izinkan. Bagi mereka yang tidak mampu Allah tidak izinkan. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian takut tidak adil, maka cukuplah satu bagi kalian. Dan jangan kalian melebihkan dari apa yang kalian mampu. Kita bahas sekarang langsung saja. Mungkin pembahasan-pembahasan tentang syariat poligami, hikmah poligami sudah kita bahas di pertemuan yang lalu ya, atau pertemuan-pertemuan sebelumnya. Bagi teman-teman yang ingin melihat boleh dilihat di rekaman-rekaman kajian kita. Hari ini kita akan bahas di antara sikap atau solusi bagi mereka yang dipoligami oleh suaminya, al-hadru min ida'i zaujatil jadidah. Hati-hati, jangan kau ganggu dan sakiti suami atau istri baru suamimu. Sebagian orang menyangka dengan mengganggu istri barunya, menyakitinya, mencelanya, mencemoohnya, itu adalah solusi. Itu adalah kebaikan. Bahkan dia seolah-olah ingin mengusir, sebagaimana dia mengusir kucing dari rumahnya. Dia anggap itu adalah hak dia. Sebenarnya, itu adalah kerusakan. Bukan solusi, tapi itu percik-percik kehancuran. Karena cuma dua sifat. Yang pertama, kalau kau istri pertama, lalu kau ganggu istri kedua dengan menyakitinya. Kalau suamimu tidak tegas, maka kau menyakitinya, menzoliminya, disaksikan oleh suamimu yang tidak tegas, kezoliman telah kalian lakukan berdua. Suamimu zolim, kamu zolim. Bukan pahala yang kalian dapat, dosa yang kalian dapat. Kalau dikatakan dia mengambil suami saya, Ustaz, tidak, suami kamu yang bayar mahar ke dia. Maka tidak boleh. Atau yang kedua, suamimu tegas, tahu syariat. Suamimu tahu bahwasannya konsekuensi kalau aku sudah mengambil dia menjadi kedua, maka aku harus lindungi dia, aku harus jaga dia. Maka di situ keadaannya kamu yang akan tersiksa sendiri. Karena orang zalim harus disikapi dengan bijak, harus disikapi dengan benar, harus disikapi dengan tegas. Kezaliman tidak boleh. Rasulullah SAW betapa cintanya dengan Aisyah. Tapi ketika Aisyah memecahkan piring sampai piring itu pecah karena cemburu, Rasulullah SAW melarang Aisyah untuk melakukan itu. Rasulullah SAW betapa mencintai Aisyah. Ini orang adil, Rasulullah orang adil. Tapi ketika dia mencela salah satu istri Rasulullah SAW dengan fisiknya yang tidak setinggi Aisyah, Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, kalau seandainya ucapanmu ini dileburkan ke dalam samudra, tentu air samudra tadi terkontaminasi dan kotor semuanya. Ini suami yang adil. Dia tidak mau melihat kezaliman di dalam rumah tangganya. Tidak boleh. Dan ini suami yang benar. Kalau kita berandai-andai, kalau seandainya Aisyah tidak berubah dan tetap ingin menyakiti istri yang lain, apa yang terjadi? Pasti Rasulullah akan melepaskan Aisyah. Ini umpamanya. Karena itulah keadilan. Siapa yang zalim, dia yang harus diperbaiki. Jangan ada istilah, saya istri pertama lebih tua, maka saya lebih berkuasa bagaikan ratu, kamu bagaikan dayang-dayang. Ini nggak boleh. Dan ini perlu diperbaiki. Sebagian suami pun memposisikan seperti itu. Istri pertama ratu, istri kedua, ketiga, dan keempat dayang-dayang. Nggak boleh. Nggak ada istilah itu. Yang lama lebih berkuasa, yang baru tidak berkuasa. Nggak ada istilah itu dalam buku-buku poligami, nggak ada. Ini perlu perhatikan. Sehingga seolah-olah istri pertama semuanya sebagai pengambil keputusan. Kedua, ketiga, keempat hanya mengambil dan menunggu keputusan istri pertama karena dia kakak paling tua.
Kalau itu memang masalah-masalah yang diridhoi, mungkin bisa dimusyawarahkan, iya. Tapi masalah-masalah hak, nggak ada beda 1, 2, 3, dan 4, tidak ada beda. Tidak ada beda antara lama dan baru, tidak ada beda antara tua dan muda, tidak ada beda. Semua punya hak yang sama, punya kewajiban yang sama. Yang lain jika mengganggu hak orang lain maka menzolimi. Orang yang menzolimi harus diperbaiki. Kezoliman adalah kegelapan di hari kiamat. Ya subhanallah. Maka di sini kata Syekh, jangan sampai kau menyakiti istri yang baru. Baik dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan tipu daya, dengan menghasut suamimu agar membenci dia. Ya subhanallah. Kadang-kadang sebagian wanita ya subhanallah punya taktik dan punya trik bagaimana mengopinikan yang lain itu lebih jelek dari dia. Dengan cara yang halus, dengan cara yang lembut. Padahal itu makar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah katakan Allah punya makar, mereka punya makar. Allah sebaik-baiknya makar. Yang namanya makar pasti akan terbuka, terbongkar. Yang namanya bangkai akan tercium. Yang namanya jelek pasti terlihat. Yang namanya busuk pasti tertawa, pasti ketahuan. Maka segala niat kejelekan, keburukan untuk orang lain cepat atau lambat akan tercium dan ketahuan. Dan itu tidak benar. Famahiyya ila ibtila, ketahuilah datangnya orang kedua dalam rumah tanggamu itu cuma ujian dari Allah. Ujian buat dirimu, buat anakmu, buat suamimu, buat rumah tanggamu. Apakah engkau tetap dalam kebaikan atau bahkan engkau berjungkir balik dan meninggalkan kebaikan. Itu ujian. Ujian dalam kehidupan. Kalau kau bilang, kenapa suamiku melakukan ujian ini untukku? Maka kita katakan bisa jadi pun itu ujian bagi suamimu. Ya Rob, betapa banyak sekarang laki-laki yang tidak bisa kokoh agamanya karena fitnah-fitnah dunia. Yang dia ringkih dan lemah agamanya karena godaan-godaan dunia. Bisa jadi ujian bagi suamimu, bisa jadi ujian bagi dirimu, bisa jadi ujian bagi anakmu, bisa jadi ujian bagi dia pun yang baru datang dalam rumah tanggamu. Ujian bagi semuanya. Wa qad takunu mutallaqah ma hiya al-an ta'isu ma di zauzah. Bisa jadi dia perempuan yang sebatang kara yang ditalak oleh suaminya. Sehingga dia butuh hidup dengan suami atau dengan laki-laki yang telah beristri. Ya subhanallah. Bukankah ini termasuk kemuliaan? Menolong saudari kaum muslimin. Kalau dia bilang kenapa nggak cari laki-laki yang lain? Banyak laki-laki yang lain. Mungkin bisa jadi ini yang kita katakan Allah takdirkan. Allah takdirkan tentang kehidupan, tentang jodoh, tentang kematian. Allah takdirkan. Bukankah kita meyakini jodoh itu takdir Allah? Jangan disangka jodoh yang pertama saja yang Allah takdirkan. Jodoh yang kedua takdir suami, Ustaz. Enggak. Suamimu nggak bisa bikin takdir apa-apa. Dia cuma hanya berusaha melakukan yang menakdirkan Allah. Maka baik itu istri pertama, kedua, ketiga, keempat itu takdir Allah yang Allah berikan pada dia. Seorang muslimah, dia tidak membakar dirinya dengan kebodohan. Dia tidak menghancurkan diri dengan melakukan sesuatu yang salah. Dia marah, dia kesal, dia dongkol, dia cemburu. Iya. Tapi tidak lain lisannya tetap memuji Allah. Tidak lain perbuatannya tetap ditimbang dengan keridhaan Allah. Seandainya dia ada kesal, marah dan cemburu, Allah tempat dia mengadu. Ya Allah, perbaiki diriku, hilangkan kemarahanku, hilangkan kecemburuanku, perbaiki rumah tanggaku. Kecemburuan pasti ada, itu manusiawi. Tapi kezoliman itu yang tidak boleh. Cemburu itu boleh. Zalim, jahat, gibah, menyakiti, mengadu domba, menjatuhkan, itu enggak boleh. Tsumma dan buha hatta tu'dih. Apa dosa istri kedua sehingga engkau mencelanya, mencemoohnya, menghardiknya, mencacinya? Apa salah dia? Apakah dia salah ketika dia menerima pinangan suamimu sementara suamimu yang bayar mahar kepada dia? Kalau dikatakan dia mengganggu, dia menggoda, tidak ada, dia tidak mengganggu, tidak menggoda. Suamimu yang minta ke walinya, ya wali berikan anakmu atau adikmu atau keluargamu kepadaku. Apa salahnya dia ketika dia melakukan sesuatu yang Allah izinkan untuk dirinya dan untuk orang lain? Gak ada yang diambil hak di sini. Hak siapa yang diambil? Hak siapa yang terganggu? Tidak ada. Bahkan dia yang istri pertama merasa terganggu haknya,
Padahal hakikatnya dia yang ingin mengambil hak orang lain. Kenapa dia mengambil hak orang lain? Karena suamimu menikah lagi, punya istri kedua, itu hak dia. Allah izinkan, negara izinkan, pemerintah izinkan, istri kedua pun izinkan. Kenapa kau larang? Ketika kau mengganggu ini semua, berarti pada hakikatnya yang merampas hak orang lain adalah dirimu. Dirimu yang merampas hak orang lain. Maka kata Syed ini, madan buha hatta tu'zi. Apa dosa dia? Apa salah dia? Sehingga kau menyakitinya, menghardiknya, memarahinya, mencacinya, menggibahinya, menyebarkan berita dusta tentang dia. Apa salah dia? Fama thamara min idaiha illa ghadabur rabb. Tidak lain hasil daripada kau menyakitinya, kau dapatkan murka Allah. Bahkan bisa jadi berantakan rumah tanggamu. Berantakan rumah tanggamu gara-gara sikapmu yang betul-betul menzolimi orang lain. Ya Rabb. Wa ihtimalu buhtan. Bahkan ya, dia bisa jadi menanggung dosa yang menjerumuskan diri ke dalam hukumannya, yaitu hukuman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, walladzina yu'dzunal mu'minin wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dalam surat Al-Ahzab ayat 58. Dan orang-orang yang menyakiti laki-laki beriman dan perempuan beriman bighairi maktasabu, tanpa kesalahan yang mereka perbuat, bighairi maktasabu, tanpa dosa yang mereka lakukan, faqad ihtamala buhtanan, maka orang seperti ini sesungguhnya mereka akan memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Perhatikan ini, Al-Ahzab ayat 58. Allah akan pikulkan dosa, kebohongan bagi mereka yang menyakiti laki-laki beriman dan perempuan beriman karena perbuatan yang mereka tidak bersalah di sana. Sekali lagi, orang yang baru dalam masuk rumah tanggamu secara agama tidak ada salahnya. Secara syariat Allah tidak salahkan dia. Tapi ketika kau ganggu dia, kau fitnah dia, kau caci dia, kau sakiti dia, kau buat dia tidak nyaman, engkau yang akan memikul dosamu. Allah katakan faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Dia akan memikul kedustaan, kebohongan dan dosa yang sangat besar dan jelas. Walihada fa inna zauja akilah. Karena itulah perempuan istri yang berakal la tufakkir fi adiyati darratiha. Dia tidak berpikir solusi dalam rumah tangganya dengan menyakiti madunya. Bahkan kau menyakiti madumu itu masalah tambah masalah. Yang tadinya suamimu tenang-tenang, nyaman, gara-gara hubungan kalian gak baik, suamimu pun akhirnya berbuat tidak baik pada dirimu. Yang tadinya harusnya hidup tenteram, gak ada masalah, saling memaafkan, tapi karena akhirnya seperti itu saling benci, akhirnya saling gibah, saling tajassus. Ya Rabb, hidup seperti apa itu? Kalau ditanya lagi, kenapa kau tak gibahi orang? Kenapa kau sakiti orang? Kenapa kau ganggu orang? Karena dia telah menikah dengan suamiku. Alasannya nggak diterima dalam Islam. Apakah karena dia menikah dengan suamimu, halal darahnya, halal hartanya, halal kehormatannya kau robek? Dari mana didapatkan itu? Bukankah itu hanya emosi, keegoisan yang keluar dari Islam? Maka dari ini tidak ada faedah dan manfaat ketika istri mengganggu istri yang lain, bahkan membuat suasana runyem, berantakan, nggak bener, jadi nggak nyaman. Ya, Allah alam. Maka kata Syekh di sini, perhatikan. Walihada fa inna zauja aqila la tufakkir fi adhiyati daratiha. Dia nggak berpikir untuk menyakiti madunya. Bal qad tasammu biha hal fatuhsin ilaiha. Bahkan harusnya dia menghormati dan berbuat baik. Berbuat baik semampunya. Kenapa saya harus berbuat baik pada dia, Ustaz? Paling tidak kau berbuat baik dengan istri suamimu agar rumah tanggamu adem. Itu aja.
Jangan berpikir yang lain agar suasana ini lebih tentram, selesai. Ini orang yang berakal. Yang kau inginkan kan kebaikan. Bukan yang kau inginkan melampiaskan marah dan emosi dan nafsu. Kalau setiap emosi dan nafsu harus dilampiaskan, betapa banyak kerusakan di muka bumi ini. Tapi terkadang ada kemaslahatan yang kita dapatkan jika kita berbuat santun, berbuat baik, berbuat lembut. Kadang-kadang terjadi karena yang satu cemburu, mungkin marah, sehingga dia lebih cetus kepada adiknya atau kepada istri kedua. Yang kedua pun akhirnya karena dicetusin, dikakuin, didinginkan, lama-kelamaan gak suka. Akhirnya dia pun cetus. Ini bukan solusi. Dibalas kebodohan, dibalas dengan kebodohan. Dosa dibalas dengan kebodohan. Kecetusan, kecudesan, keangkuhan itu dosa. Dibalas dengan kebodohan. Lah bodoh dengan bodoh seperti ini mau mendapatkan kebaikan. Bagaimana bisa kebaikan lahir dari kebodohan? Harusnya ketika rumah tangga sudah terjadi seperti itu, hadapi. Bagaimana supaya menjadi baik? Hadapi dengan kebaikan, dengan kelembutan, dengan wajah yang senyum. Walaupun mungkin terasa pedih, tapi itu awal kebaikan. Awal kebaikan yang akhirnya dia akan membalas dengan senyuman, kebaikan, kesantunan, kehormatan. Kalau ini yang terjadi, akhirnya apa yang ada pada hati akan hilang. Apalagi zaman sekarang ya, subhanallah. Ya, kita berbicara dari istri ya. Sebagian istri bikin status, nyerang istri yang berikutnya di statusnya. Apa ini? Kalau ada laki-laki yang mendiamkan istrinya seperti ini, saya terang-terangan mengatakan laki-laki lemah. Kamu laki-laki lemah. Tapi karena kita poinnya sekarang tidak berbicara di hadapan laki-laki, saya poinnya adalah berbicara di hadapan wanita. Tidak pantas kamu mengumbar aib rumah tanggamu. Apakah kamu puas ketika rumah tanggamu dilihat orang bangkainya? Apakah kamu senang itu terjadi? Semua orang melirik rumah tanggamu dengan mata yang picing? Apakah kamu senang ketika suamimu kau permalukan dan istrinya yang baru pun kau permalukan? Apakah kau senang? Tanya sekali lagi, apa salah mereka ketika mereka menikah? Apa salahnya? Sementara mereka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh menyakiti dengan status, menyakiti dengan sindiran, menyakiti dengan menjatuhkan kehormatan. Ya Rob, enggak boleh seperti itu. Dan bagi laki-laki, kalau seandainya laki-laki memahami, kau harus tegas dengan istri yang zalim, jangan lakukan kezaliman. Baik istri pertama, istri kedua, istri tua, istri muda, siapapun itu, kau harus bersikap adil. Tidak boleh. Rasulullah SAW cinta kepada Aisyah, luar biasa cintanya. Bahkan ketika ditanya, ya Rasulullah siapa orang paling kau cintai? Aisyah kata Rasul. Tapi ketika Aisyah cemburu dan berbuat sebuah kesalahan, karena kecemburuannya, Rasul tetap bersikap adil. Karena rumah tangga Rasulullah dibangun di atas keadilan kepada Allah. Kalau ada laki-laki yang ingin berpoligami tapi belum memiliki sifat adil dan belum memiliki sifat yang tegas, saya nasihatkan juga pada laki-laki, jangan kau masuk kepada sesuatu yang kau tidak ahli dalamnya. Hancur dirimu, hancur keluargamu, hancur rumah tanggamu. Jangan. Butuh di situ laki-laki yang bisa memperbaiki istri. Butuh di situ istri yang bisa mengendalikan diri. Butuh di situ ilmu agama yang bisa mengontrol semuanya. Jika ini tidak ada, lalu poligami tidak berhasil, yang dicela poligami. Bukan, poligami tidak pernah tercela. Poligami syariat yang mulia, yang indah, solusi yang terbaik bagi sebagian rumah tangga. Jika terjadi sesuatu yang tidak baik dalam poligami, bukan karena poligaminya, tapi karena pelakunya yang tidak benar dalam melakukannya. Ini dia syariat Islam. Ya, jadi tidak boleh menyakitinya walaupun dengan status. Sindir-sindiran dalam status. Buat apa seperti itu? Apalagi sebagian wanita yang kurang akalnya. Kurang akal saya bilang, kenapa? Setiap ada kebahagiaan dia dengan suaminya, dia statuskan, dia pamerkan. Padahal dia tahu suami ini bukan suami dia satu-satunya. Orang pun memiliki suami yang sama. Artinya dia, suami ini punya istri yang banyak. Gak perlu kau nampakkan, gak perlu kau pamerkannya. Akhirnya menyebabkan orang lain marah, cemburu, iri, hasad.
Lalu kau bilang, enggak lah salah dia sendiri, Ustaz, kenapa dia hasad? Iya, dia hasad itu dia salah. Tetapi orang yang menyebabkan orang lain hasad pun itu kurang bijak, kurang tepat, kurang dewasa. Maka kata Syekh di sini, apa faedahnya kau menyakiti? Orang yang berakal itu tidak akan pernah berpikir untuk menyakiti pasangannya atau menyakiti madunya. Bahkan dia berbuat baik pada madunya. Karena dia tahu kebaikan itu akan kembali pada dirinya. Wa tuhibbu laha ma tuhibbu li nafsi. Dia suka kepada pasangannya sebagaimana dia suka untuk dirinya. Contoh, ketika kau suka suamimu pulang di jatahmu dengan waktu yang tepat. Kau suka itu, kau mau itu. Jangan dia terlambat pulang karena ini jatahku, hariku, waktuku. Maka ketika dia duduk di rumahmu, sudah habis waktu dan dia harus pergi ke tempat yang lain, katakan, kamu harus pergi. Nasihati dia, kamu harus tunaikan kewajiban. Bukan malah ditahan, bukan malah dihalang-halangi, bukan malah beraneka ragam kisah-kisah yang mungkin kita dengar. Sampai sebagian mengatakan setiap suaminya ingin pergi dari rumahnya harus ada kantong yang robek yang menjadi tumbalnya. Subhanallah. Kenapa harus ada kantong robek yang menjadi tumbal? Ternyata ketika suami mau pergi, ditarik, nggak boleh pergi sampai kantong bajunya robek. Ya Rob, apakah itu baik? Kalau dia tahu, saya suka suami saya pulang cepat. Maka begitu pun ketika sudah bukan waktunya, katakan kamu pulang secepatnya. Bukan untuk membahagiakan dia saja, bukan. Membahagiakan orang lain, bukan. Agar suatu hari kau kembali kepadaku dengan waktu yang tepat. Itu yang diinginkan. Ini pikiran orang yang dewasa, yang bijak, yang memahami kebaikan. Tapi kalau pikiran anak-anak yang egois, yang mereka mendahulukan perasaan mereka, mendahulukan diri mereka di antara orang-orang lain, tidak. Dia menguasai. Dia menguasai, dia yang tidak mau dikurangi, itu bukan sebuah kebaikan. Itu adalah menunjukkan kelemahan agama dan kelemahan akal. Perhatikan lagi. Wa kam yura min daratil akilat minhunna ka akhwatu fi tawaddud wa tarahum. Masya Allah. Berapa banyak dari perempuan-perempuan yang bermadu tapi dia berakal. Sehingga dia dengan madu-madunya seperti saudari yang saling mencintai dan menyayangi. Ya Rob, ini pernah terjadi. Semoga Allah rahmati mereka. Di zaman ini, saya pernah melihat beberapa orang yang berpoligami, ya subhanallah. Ya luar biasa. Dia bisa dengan kakak madunya, dia hormati, dia segani, dia sayangi. Kakak madunya pun tidak ada berpikir untuk menzolimi adiknya. Dia ingin memberikan kepada adiknya sebagaimana dia ingin kebaikan buat dirinya sendiri. Ya subhanallah, dia ingin menjaga rumah tangga yang baik sebagaimana dia ingin menjaga kebaikan dan keutuhan rumah tangganya. Wa kam tura, berapa banyak orang kayak gini? Ada. Jangan katakan enggak ada. Kapan ini dapati? Ketika si istri dan pasangan memiliki pemikiran yang benar dan sempurna dan agama yang baik. Wa ta'awun 'ala birri wa taqwa, bahkan mereka saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Bukan saling hasad, bukan saling jegal, bukan saling marah, bukan saling menjatuhkan kehormatan, menggibahi, mengumumkan kejelekan. Ya Rob, bagaimana mau hidup seperti itu? Hidup dalam satu lingkungan yang sama tapi saling tikam. Hidup dalam satu ruangan yang sama tapi saling menyakiti. Nyamankah seperti hidup? Nikmatkah seperti itu hidup? Ya Rob, ya Rob. Ini yang berikutnya. Wa madzalika illa liquwati imanihinna. Itu semua tidak bisa terjadi kecuali karena kekuatan iman. Wa kamalu uqulihin, dikarenakan kesempurnaan cara berpikir dan bertindak mereka. Wa kabura nufusihin, menunjukkan kebesaran jiwa dan kelapangan dada mereka. Ya. Semakin lapang dada, semakin berakal, semakin baik iman, semakin terbimbing perbuatan dan perkataan. Perkataan dan perbuatan yang terbimbing menyebabkan suasana lebih baik, keadaan lebih enak, bahkan mengharmoniskan. Jangan pernah berpikir kalau kau menyakiti pasangan atau kau menyakiti madumu berarti engkau akan menang. Itu pikiran dari syaitan. Jangan pernah kau berpikir dengan terus mengganggunya bahwasannya aku akan bisa merebut suamiku. Itu pikiran syaitan. Itu bukan solusi. Itu bahkan kerusakan.
Itu kerusakan. Allahu a'lam. Dan seorang laki-laki harus menjadi hakim. Seorang laki-laki yang berpoligami harus menjadi hakim di tengah istri-istrinya. Dia harus adil. Dia harus memberikan keputusan yang benar. Dia tidak boleh memutuskan sesuatu itu condong kepada yang lain. Kecuali nanti di yaumul qiyamah, dia datang dalam keadaan miring tulang punggungnya. Tidak boleh dia melakukan sesuatu yang tidak adil dalam mengambil keputusan. Siapa yang zalim, hukum. Siapa yang benar, katakan dia benar. Siapa yang zalim, katakan salah. Siapa yang benar, katakan dia benar. Jangan cuma karena perasaan atau cuma karena perkara-perkara yang lain sehingga laki-laki menjadi lemah dalam menegakkan kebenaran. Itu tidak boleh. Allahu a'lam. Poin yang berikutnya, tadhkuru ni'matullah, ni'amallah. Banyak-banyak mengingat nikmat Allah. Nikmat anak. Alhamdulillah Allah berikan anak-anak yang baik, anak-anak yang lucu, anak-anak yang melapangkan dada. Itu nikmat yang besar. Alhamdulillah Allah berikan nikmat kecukupan dalam hidup. Walaupun ada sedikit masalah-masalah, jangan kita menjadi orang yang hanya pandai mengkritik, tapi tidak pandai melihat kebaikan. Jangan kita menjadi orang yang pandai melihat kekurangan dan lupa melihat nikmat Allah. Tidak ada dalam rumah tangga, perhatikan nih. Tidak ada dalam rumah tangga yang saling mencintai karena Allah. Kecuali pasti dalam rumah tangga itu ada nikmatnya. Tidak ada rumah tangga yang tidak ada nikmatnya, tidak ada. Kecuali rumah tangga yang tidak dibangun di atas agama. Mungkin rumah tangga seperti neraka, yang seperti ini sebentar lagi akan selesai. Tapi rumah tangga dibangun di atas iman, di atas takwa, di atas kebaikan, di atas kelembutan, di atas kasih sayang, di atas cinta. Pasti ada kebaikan. Pasti ada barokah dalam rumah tangganya. Maka bersyukurlah, pandai-pandai melihat nikmat Allah. Yang itu semua akan membimbing kepada syukur kepada Allah. Dan syukur itu adalah cara agar nikmat tetap terus ada. Dan ingatlah, wahai wanita, wahai istri, di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala adanya nikmat Islam. Allah beri kau Islam. Allah beri kau agama yang benar. Allah beri kau manhaj yang benar. Allah beri kau ilmu agama. Ini nikmat yang besar. Allah beri kau nikmat sehat sehingga kau bisa berbuat baik. Allah beri kau nikmat suami. Ada suamimu. Fa ghairuka laisa indaha zauj. Bahkan sebagian orang berpikir tidak punya suami. Artinya, ketika kau diberikan Allah suami, itu nikmat Allah sudah. Ada orang-orang yang di sana nggak punya suami sama sekali. Sehingga ketika dia sakit sendiri, ketika dia sulit sendiri, ketika dia nangis sendiri, ketika dia butuh apapun dia hanya sendirian. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan dirinya pun, hasratnya pun dia nggak bisa, nggak mampu. Dia nggak punya suami. Maka ketika Allah berikan suami, bersyukur dengan suami yang ada. Nggak perlu kau bandingkan suamimu dengan artis. Nggak perlu kau bandingkan suamimu dengan orang lain. Nggak perlu kau bandingkan suamimu dengan orang kaya, dengan orang lebih ganteng, dengan orang yang lain yang tidak perlu. Dengan suami teman-temanmu nggak perlu. Semua punya pasangan yang telah Allah takdirkan. Apa yang kau dapati itu yang kau syukuri. Selama dia baik agamanya, selama dia perhatikan agamamu, selama dia perhatikan anak-anakmu agama, selama dia membimbing dirimu masuk surga kepada Allah, itu nikmat yang besar. Itu nikmat Allah yang besar kepada kita. Ya. Fa ghairuka laisa indaha zauj wa qad takunu maridah. La tufakkir bi zauj wala walad. Bisa jadi ada di sana perempuan yang sakit. Jangankan berpikir suami, nggak punya anak, nggak punya suami, sebatang kara. Sakitnya sendiri, capeknya sendiri. Bal kisaruha muntaha amluha nailus sihatul afiyah. Ya. Seluruh pikiran dan harapannya tercurah pada meraih kesehatan dan kesembuhan. Itu ada orang seperti itu. Wa tadhkuri masaibul akharin, lihat musibah orang-orang lain.
Wa ma yanzilu bihi min balaya wa razaya. Perhatikan juga apa yang menimpa orang lain dari bala, dari ujian. Wastahdiri bi anna zawaj laysa isti'tharan bi zawj fahasab. Ya. Ingatlah bahwa Anda bukan perempuan pertama dan terakhir yang suami berpoligami. Maksudnya di sini ya, fatadkuri masaibul akharin. Dan lihatlah musibah-musibah orang yang lain. Bal yanzilu bihi minal balaya wal razaya. Bahkan turun pada mereka ujian-ujian dan cobaan. Walal akhirah. Wastahdiri bi anna zawj laysa isti'tharan bi zawj fahasab. Wala mujarrad qada'ul watar. Ketahuilah, pahamilah bahwasannya pernikahan itu bukan hanya engkau punya suami saja. Bukan hanya sekedar menunaikan kebutuhan saja. Tapi di dalamnya itu ada nikmat anak, nikmat jaga diri, nikmat ridho Allah, nikmat dengan pembagian yang Allah Subhanahu wa taala berikan padamu. Jangan berpikir rumah tangga itu suami, sudah itu saja, bukan. Nikmat rumah tangga itu banyak sekali. Kau punya anak, nikmat. Anak-anakmu lagi baik, lebih nikmat. Suamimu mengarahkan anak-anakmu menjadi anak-anak yang soleh, lebih nikmat. Mungkin ada orang yang suami tidak berpoligami, mungkin. Tapi apa? Dia enggak memberikan pendidikan kepada anak yang baik. Dia tidak memperhatikan agama istrinya. Atau mungkin bahkan dia merusak agama dan istrinya. Bisa jadi seperti itu. Perhatikan. وَتَذْكُرِ بِأَنَّ تَعَدُدْ لَيْسَ نِهَايَةِ الْأَعْطَافِ. Maka kau harus ingat. Poligami itu ya bukan بِأَنَّ تَعَدُدْ لَيْسَ نِهَايَةِ الْمَطَافِ. وَلَا يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَ قَدْ مَالَ عَنْكَ. Kalau saya pahami di sini penerjemahannya agak berbeda ya dengan saya pahami. Kalau penerjemahan sih mengatakan ingatlah berbagai musibah dan bencana yang menimpa orang lain. Ingatlah bahwa Anda bukan perempuan pertama ke terakhir yang suaminya berpoligami. Hadirkan pikiran bahwa pernikahan bukan semata-mata memiliki suami seorang diri atau sekadar memenuhi hasrat seksual. Ada nikmat yang lain seperti anak, nikmat kehormatan, nikmat perasaan ridho terhadap pembagian Allah. Ingatlah bahwa poligami bukan akhir sebuah perjalanan. Iya. Wa tadhkuri, ingatlah, anna ta'addud laysa nihayatul mataf. Wa la ya'ni anna zawj qad mala ank. Ketika suamimu berpoligami bukan berarti suamimu meninggalkanmu dan membencimu. Wa zuhru bik, bukan berarti dia menyampingkan dirimu, tidak. Wa ana zawajuhu bitsaniya dalil ala naqsu bik. Dan jangan kau menyangka bahwasannya suamimu menikah yang kedua itu karena kekurangan dirimu, bukan. Belum tentu. Bisa jadi itu malah bukan karena kekurangan si istri pertama, bukan juga karena si suami telah bosan dengan istri pertama, bukan pula karena bisa jadi si suami benci dengan istri pertama, bukan. Lalu apa kurangnya? Kau tidak ada kurangnya. Tapi terkadang memang fitnah dunia. Memang fitnah dunia. Allah jadikan terkadang hati manusia yang Allah sudah kabarkan itu. Allah jadikan bagi laki-laki fitnahnya adalah wanita. Jadi bukan belum tentu dan tidak harus bahwasannya laki-laki berpoligami karena istrinya kurang, bukan. Bal qad yakunu hamil lahu ala dzalika asbabul ukhra. Tapi bisa jadi faktor-faktor lain yang menyebabkan suami melakukan itu. Mungkin faktornya dia menjaga dirinya, atau faktornya dia ingin menolong orang lain, atau faktornya banyak faktor-faktor lain. Wa tadhkuri bi anna ghayraka qad takunu wahidah zawjuha. Ma dzalika ta'isaha syaqiyah. Bisa jadi ya, ada orang yang mungkin istrinya satu, enggak dua, enggak tiga, enggak empat. Tapi ternyata hidupnya lebih sengsara dari kamu. Jangan pernah berpikir kalau suami punya istri satu pasti bahagia. Kalau suami punya istri dua pasti sengsara. Ini pikiran enggak benar. Berapa banyak orang punya istri satu tapi hancur rumah tangganya. Ternyata yang punya istri dua lebih bahagia. Berapa banyak orang yang punya istri satu tapi istri tidak merasa dicintai. Berapa banyak orang yang punya istri dua tapi ternyata istrinya merasa diayomi, dicintai, dilindungi. Jangan kau katakan orang punya istri satu pasti bahagia. Belum tentu.
Bahkan bisa jadi itu ujian untuk mereka. Wa tadhkuri ghayraka takunu wahida zawja ma'a dhalika ta'isu ta'isatan syaqiyah. Wa tadhkuri bi anna as-sa'ada laysa maqsura 'ala zawjah. Dan kau harus ingat, kebahagiaan itu bukan hanya pada pasanganmu. Allati infaradat zawjih. Kau harus tahu kebahagiaan itu bukan hanya pada suami istri yang istrinya satu. Artinya kalau suaminya lebih dari satu istrinya, kebahagiaan telah hilang, telah terampas. Jangan kau pernah berpikir seperti itu. Fa anna ta'asah laysat min nasib man adada zawjaha. Ya. Ingatlah bahwa kebahagiaan tidak terbatas pada istri yang memiliki suami secara utuh. Dan kesengsaraan bukan keniscayaan bagi istri yang suaminya berpoligami. Melainkan kebahagiaan itu bersumber dari dalam hati. Materi terbesar sebagai pembentuk kebahagiaan adalah ridho hamba terhadap pembagian Allah untuk dirinya. Innama sa'adah tanba' min dakhil nafs. Kebahagiaan itu tumbuh dari dalam jiwa. Wa'adhamu madah laha ridhal 'abd. Dan faktor yang terbesar untuk mendapatkan kebahagiaan, ridhonya seorang hamba terhadap pembagian Allah untuk dirinya. Ketika kau ridho dengan takdir Allah yang Allah bagikan untuk dirimu, ketika itulah kebahagiaan kau dapatkan. Ini faktor berikutnya, yaitu banyak-banyak mengingat nikmat Allah. Satu nikmat ini dicabut, kalau seandainya kau mengatakan itu nikmat dicabut, bukan berarti semua nikmat itu hancur. Masih banyak nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada diri kita. Wa itrahul mubalati bi kalamin nas. Berikutnya, bagi mereka yang dipoligami, campakkan dan jangan peduli ucapan manusia. Nanti saya dibicarakan orang, nanti saya dicibir orang, nanti saya dilihat orang. Ya subhanallah, apa hubungannya mereka dengan kebahagiaanmu? Apakah mereka menyumbang kebahagiaan dalam hidupmu sehingga kau takut cibiran mereka? Kau takut omongan mereka? Sehingga gara-gara itu kau tersiksa, kau terkekang. Ya Rob, gak ada yang menjadi cibiran. Yang menjadi cibiran itu ketika wanita pelacur, itu menjadi cibiran. Kenapa orang yang menjalankan agama Allah menjadi orang yang kerdil jiwa dan takut dengan pembicaraan orang lain? Sementara ini ajaran Nabi, ini ajaran Islam. Kenapa kita menjadi orang yang lemah karena takut omongan orang lain? Itrah mubala bi kalamin nas, campakkan perkataan manusia. Ya kalau saya di sini menyampingkan komentar orang-orang. Campakkan, itrah itu campakkan, tinggalkan. Mubalah, jangan peduli bi kalamin nas, dengan ucapan manusia. Saya yang tahu rumah tangga saya yang tahu suami saya yang tahu terbaik buat anak-anak dan keluarga saya. Mereka hanya berbicara sampai lisan mereka dan tidak lebih daripada itu. Dan jangan pernah menjadi orang yang tersiksa dengan ucapan manusia padahal kita tidak melakukan dosa. Fadzalika huwal babul aql raha kulluha. Bahkan inilah pintu yang membuka akal dan segala bentuk kenyamanannya. Sebagaimana qala Ibnu Hazm, famin athqalil umuri ala zaujah. Perkara yang terberat bagi istri, idza addada zaujuha, jika suaminya berpoligami, kalamun nas, ucapan manusia. Dia sebenarnya sih ya plong-plong saja. Begitu dia berkumpul dengan temannya, kok kamu bisa ya dipoligami? Kok kamu mau ya dipoligami? Pulang sempit dada, marah lagi sama suaminya. Kenapa kau terpengaruh dengan ucapan orang yang gak pernah nyumbang apapun dalam rumah tanggamu kecuali hanya omongan-omongan kosong? Kenapa kau harus berpikir tentang omongan orang yang tidak pernah memikirkan kebahagiaan rumah tanggamu? Dia cuma menilai, tapi dia gak pernah menyumbang kebahagiaan dalam rumah tanggamu. Kenapa kau harus masukkan ke dalam hatimu? Dia gak tahu tentang kebahagiaanmu. Dia gak tahu tentang suamimu. Dia gak tahu tentang anakmu. Yang dia tahu apa yang dia lihat. Dan dia bukan hakim bagi dirimu. Ucapan dia, penilaian dia bukan akhir segalanya. Kenapa harus memasukkan perkataan orang-orang yang gak penting ke dalam hati kita? Ya, itrah. Campakkan itu. Maka di sini juga, terkadang orang-orang yang berpoligami itu gak perlulah dia banyak berkumpul-kumpul dengan orang yang tidak menyukai poligami. Karena akan menyempitkan diri dia. Kecuali dia punya diri yang kuat dan kokoh. Ya Rob, ya Rabbi, ya Rabbi. Betapa banyak wanita-wanita yang pada hakikatnya dia kerdil, dia jauh dari agama, tapi dia merasa benar sehingga dia mempengaruhi orang yang berpoligami.
Dia sudah ngaji, dia sudah benar. Begitu datang orang yang berpoligami, dia malah tanya, kok kamu sabar ya? Kok kamu mau ya? Lah, ucapanmu ini seolah-olah bertanya padahal memojokkan saudarimu. Kalau dia tanya lagi padamu, kenapa kau ikut campur rumah tanggaku? Bukankah kau tersinggung kalau kau diucapkan itu? Apakah kau pernah memberikan sumbangsi kepada rumah tangga? Enggak pernah. Di situ pun seorang wanita, dia harus mempunyai kekokohan jiwa dan prinsip. Kalau ada orang yang memojokkan rumah tangga dia ketika dia poligami, katakan aku yang lebih tahu rumah tanggaku. Katakan itu. Dengan cara yang baik. Kalau dia tetap menolak, katakanlah kau ingin menolak agama Allah. Kau ingin menolak takdir Allah. Kau ingin menolak apa yang Allah izinkan. Kau ingin menghakimi sesuatu yang Allah hukumkan. Katakan pada dia. Ya subhanallah. Ya Rabb. Itu adalah kebodohan. Ya. Mendengarkan ucapan orang, lalu menjadi kerdil gara-gara ucapan orang, itu adalah kebodohan. Sementara kita di atas kebenaran. Kita di atas halal. Perkara yang halal. Perkara yang dibolehkan. Lalu memojokkan orang-orang yang berpoligami, itu adalah kebodohan. Pertama, kebodohan gara-gara mengurusi sesuatu yang bukan urusannya. Sementara urusan dia banyak, ngapain dia ngurusin orang? Yang kedua, bisa jadi dia menyebabkan rumah tangga orang rusak gara-gara ucapannya. Itu yang dikatakan namimah. La yadkhulul jannah namam. Kata Rasulullah SAW, tidak akan masuk surga orang-orang yang suka namimah. Yang lebih parah lagi. Sebagian wanita merasa dirinya karena sudah pintar, sudah punya ilmu agama, sudah lama ngaji, tetap berkeras bahwasannya tidak ada di zaman ini orang yang boleh poligami. Itu cuma zaman Nabi. Ya Rabb, apakah dengan kepintaran agama ini menjadikan angkuh, menjadi menolak syariat, sehingga dia pengaruhi akhwat-akhwat lain. Dia pengaruhi orang-orang yang sudah berpoligami. Seolah-olah poligami zaman sekarang itu nggak ada. Ya Rabb, ini pun terjadi di sebagian orang. Apa solusinya? Itrahu mubalah bikalamin nas. Campakkan ucapan orang yang nggak ada artinya. Kau yang tahu rumah tanggamu, kau yang tahu kebaikan dirimu, kau yang tahu suamimu, kau yang tahu maslahat buat rumah tanggamu. Jangan kau jadikan orang lain mencabik-cabik dan ikut campur dengan rumah tanggamu yang mereka tidak punya hak apapun dalam rumah tanggamu. Gak perlu kita kecil hati. Dilihat orang lain itu istri kedua. Enggak. Tunjukkan ini syariat Islam. Dibolehkan oleh Islam. Aku menjaga diriku, suamiku menjaga dirinya. Kami saling menjaga. Gak ada yang kurang dalam agama kami, dalam diri kami. Tunjukkan kebaikan itu. Gak perlu menjadi orang yang minder, yang menutup diri, yang menyesal, yang menangis, yang akhirnya rumah tangganya pun hancur gara-gara itu. Maka Ibnu Hazm mengatakan famin athqalil umuri ala zaujah. Termasuk perkara yang berat diterima seorang istri adalah ketika suaminya berpoligami, dia mendengar ucapan orang lain. Sepupunya, tantenya, orang-orang lain. An dzalika ta'addud. Su'aluhum an asbabih. Tanya, kenapa sih? Kok kamu mau? Kenapa? Wa dzalika yashukku ala zauj. Itu memberatkan istri. Ini pun jadi catatan. Bagi engkau wanita-wanita yang mendapati temanmu, saudarimu menjadi istri pertama atau kedua, tidak perlu kau ikut campur dengan ucapan mengapa dan kenapa. Karena itu bukan urusanmu. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, min husli islami tarki ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya. Karena kalau kau bertanya itu, mungkin hanya pertanyaan yang kau anggap. Enggak Ustaz, cuma pengen tahu. Tapi tertancap di hati saudarimu sesuatu yang menyedihkan hatinya. Yang menyebabkan dia tidak nyaman. Yang menyebabkan dia merasa terganggu. Buat apa kau bertanya sesuatu yang menyebabkan saudarimu bersedih? Tidak ada faedahnya. Wa mimma yu'ayyinuha ala qillatul ihtimam bi kalamin nas. Di antara perkara yang membantu dia agar tidak peduli dengan ucapan manusia, antastahdir annahu la yadurha abadan. Ingat, ucapan manusia tidak akan pernah melukaimu dan merugikanmu sedikit pun. Illa idza istaghalta bih, kecuali kau sibuk dengan ucapan manusia, fa idza aradta an. Kalau kau sibuk dengan ucapan manusia, dia akan malah mudarat bagi dirimu. Fa idza aradti anhu wa ja'altahu duburan adnaha lam yu'athir fiha abadan. Kalau kau berpaling dari ucapan mereka, kau belakangkan,
Kau nggak peduli, maka sama sekali ucapan itu tidak akan pernah melukai dan membuat mudarat pada dirimu. Wa min dzalika an ta'lam ilmul yakin anan nas la yashghaluhum umuraha katsirah. Dan kau harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasannya manusia, ya, bahwasannya orang-orang tidak terlalu serius memperhatikan perkaranya. Jangan merasa kita selalu menjadi objek perhatian orang, objek omongan orang, jangan. Orang juga cuma mungkin sekali lihat sudah selesai. Jangan merasa selalu menjadi objek perhatian orang, tidak. Objek omongan orang, tidak. Fahum mashghuluna fi anfusihim, orang juga sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Fi ghalib amrihim wa adna syai'u yuhadditsu lahum yansihi amruhum. Maka yang paling gampang, yang paling mudah adalah pada umumnya mereka sibuk dengan urusan mereka sendiri. Kejadian paling ringan yang terjadi di antara mereka sudah mampu membuat mereka lupa pada urusan orang lain. Ini yang berikutnya. Nasihat yang berikutnya, jangan sibuk dengan ucapan orang. Ucapan orang tidak akan pernah merugikanmu. Engkau yang lebih tahu mana yang terbaik buat diri dan agamamu. Jangan pernah ucapan orang menjadi hakim terhadap keputusanmu. Kau yang memberikan keputusan dalam hidupmu. Yang berikutnya, di antara solusi bagi mereka yang dipoligami adalah tardul ham wal muharabatul ka'bah. Mengusir kesedihan, kegelisahan, dan memerangi kesedihan. Fala yuhsinul bil mar'a idza adada zawjaha an taghruq fi humumiha. Enggak baik bagi seorang wanita jika suaminya berpoligami, dia tenggelam dalam kesedihannya. Mungkin boleh sedih, iya. Awal-awal silahkan. Tapi terus-menerus seperti itu, terus dalam kesedihan seperti itu, sampai ngapa-ngapain pun malas, urusan pun terbengkalai, badan pun akhirnya menjadi sakit. Buat apa? Buat apa sampai seperti itu? Karena hidup kita bukan hanya untuk itu. Banyak yang lebih bermanfaat dalam hidup kita. Wa antar tarsil ma ahzaniha, sampai terus dalam kesedihan dan terlelap dalam kesedihan. Bal yuhsin biha an tuharibu ka'bah. Lebih baik dia memerangi kesedihan itu, sudah dipikirkan, dihilangkan di pikiran. Wa antadar alham anin nafsi. Dia tinggalkan kegundahan dalam dirinya, mastata'at, semampunya. Ila dzalika sabil. Bahaitsu tatajallat wala yaran nasu biha jamil. Ya. Bahkan sebaiknya ia memerangi kesedihan dan mengusir kegelisahan dalam diri sebisa mungkin ia melakukan sehingga ia bisa bertahan. Dan orang-orang hanya melihat kebaikan dari dalam dirinya. Tindakan tersebut juga lebih mengangkat derajatnya dan menghindarkan dia dari cibiran orang-orang. Sungguh bijak apa yang diungkapkan sebuah peribahasa Arab. Wala rubbama tabassamal karimi minal adha fuaduhu min harra yata'awwah. Seorang terhormat tersenyum manis menghadapi perkara buruk, padahal hatinya tergelagak karena menahan panas. Ya. Tinggalkan kesedihan, banyak zikir kepada Allah, hibur diri dengan sesuatu yang menyenangkan, bermain dengan anak-anak, menyibukkan dengan kebaikan, atau bahkan jangan tenggelam dalam pikiran-pikiran yang berulang itu dan itu saja. Tinggalkan perlahan demi perlahan pikiran itu. Jangan rusak diri kita dengan pikiran kita sendiri. Istihdaru an-rahah tamah bikamila laysat fid dunya. Yakinkan diri bahwasannya ketenangan secara sempurna itu enggak ada di dunia. Enggak ada orang dunia yang bahagia sempurna, enggak ada. Fa dunya darun nasab wa kabat wal ina. Karena dunia ini ya tempat musibah, penderitaan. Farrahat tamah wa sa'adah kamilah innama takunu fil akhirah. Adapun ketenangan yang sempurna dan kebahagiaan yang nyata itu hanya di akhirat. Waliman amana wa amila salihah, hanya ada pada orang beriman dan beramal saleh. Fa idza yastahdarat hadil ma'ani, kalau dia hadirkan ini semua dalam nilai-nilai ini dalam kehidupannya, akhirat bitilkal asbab, dia menempuh sebab-sebab tadi, kana hurriyan antaslu wa tarda. Maka dia sangat sepantasnya terhibur dan dia akan menjadi ridho dengan apa yang Allah berikan. Ya, yang terakhir apa? Ingat, dunia ini bukan tempat rohah, bukan tempat santai. Dunia ini tempat bala dan ujian. Bisa jadi itu ujian kita.
Apakah kita tetap taat sama Allah? Apakah kita tetap taat kepada suami? Apakah kita tetap menerima syariat Allah? Atau bahkan kita membangkang, bahkan berbalik dari syariat Allah? Allah alam, ini eh, beberapa poin yang kita bahas bagi mereka yang dipoligami. Insya Allah pertemuan yang berikutnya, kita akan membahas di antara kesalahan-kesalahan istri adalah lalai dalam mendidik anak-anak. Insya Allah ini kita bahas di pertemuan yang akan datang. Bagi yang memiliki pertanyaan, mungkin pertanyaannya boleh dikirimkan melalui kolom chat atau dibacakan, nanti dikirimkan melalui WhatsApp pada saya, silahkan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Ustadz yang sudah menyampaikan materinya. Baik, kita masuk kepada sesi tanya jawab bagi para ummahat wa akhwat fillah yang ingin bertanya kepada Ustadz. Bisa langsung menekan tombol raise hand terlebih dahulu. Sambil menunggu, ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Mohon izin Ana bacakan terlebih dahulu, Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, panitia, dan seluruh kaum mukmin selalu mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Izin bertanya Ustadz, bila saat ta'aruf, ikhwannya berkeinginan poligami dengan syarat dan adabnya, namun keinginan tersebut tergantung kesepakatan dengan calon istri mau dipoligami atau tidak. Ikhwan tersebut masih lajang dan statusnya umurnya lebih muda daripada akhwatnya. Yang Anda tanyakan, yang pertama, apakah syarat dan adab yang dimaksud itu Ustadz dan ikhwannya pun secara finansial belum mapan? Yang kedua, apabila dari pihak akhwat mengajukan syarat untuk tidak dipoligami setelah menikah, apakah itu diperbolehkan? Tapi tidak menolak syariat, hanya saja belum siap secara mental dan jiwa. Mohon pencerahannya Ustadz. Jazakumullah khairan. Pahami. Saya kurang paham. Nah, ya, pertanyaan pertama, penanya bertanya, ini kan syaratnya ikhwan mau bertaaruf itu jika calon istrinya bersedia untuk dipoligami dengan syarat dan adabnya. Nah, ini akhwatnya bertanya maksudnya itu apa gitu Ustadz, syarat dan adabnya, dan ini kondisinya secara finansial si ikhwannya. Mohon penjelasannya Ustadz. Yang ditanyakan apa itu? Yang pertanyaan pertama, Bu, syarat dan adab poligami atau kesiapan si wanita atau bagaimana menyikapi laki-laki yang seperti ini? Pertanyaannya kemana itu arahnya? Yang ketiga sepertinya Ustadz. Sepertinya yang ketiga, untuk menyikapi dengan ikhwan seperti itu bagaimana seharusnya? Ini ikhwan mau ta'aruf sama akhwat, tapi si ikhwan kasih syarat. Kalau kita nikah, saya poligami, tapi saya poligami dengan syarat dan ada poligami. Ya mungkin syarat poligami itu adalah adil, begitu ya. Syarat poligami itu mungkin ya termasuk tadi keadilan. Lalu adabnya adalah harus beradab dengan cara yang baik, berizin dengan istri, beretika yang baik. Mungkin itu yang dimaksud dengan syarat dan adab poligami. Lalu si istri ini, si perempuan mengatakan sementara si laki-laki belum punya finansial. Ya. Ini boleh saja si laki-laki mengatakan itu. Mungkin dia mengatakan itu karena pertama dia menganggap dia ingin melakukan itu. Daripada dari awal dia tidak mengucapkan, dia khawatir nanti ke depannya terjadi perselisihan dan pertikaian gara-gara keinginannya ini. Lalu dia ungkapkan keinginannya ini. Maka itu enggak mengapa. Tetapi ada juga, ini faktor yang pertama ya, bisa jadi seperti itu. Tapi ada juga laki-laki yang, dan ini saya dapati, ketika dia mau cari istrinya dia bilang, kamu siap poligami atau tidak? Saya tidak mau dengan wanita yang tidak siap poligami, kata laki-laki itu. Si perempuan mengatakan saya siap poligami. Bukan dalam rangka dia ingin berpoligami, dia hanya ingin melihat kesiapan si wanita ini dalam beragama. Dia hanya melihat, sampai sekarang pun yang saya pahami, yang saya ceritakan tadi belum berpoligami, tidak berpoligami begitu. Karena memang yang dia inginkan adalah melihat kesiapan wanita tadi dalam beragama. Jadi kalau dilihat, bolehkah laki-laki seperti itu? Ya tidak ada larangan juga. Lalu bagaimana sikap wanita dengan laki-laki seperti itu? Kembali kepada dirimu. Kau mampu atau tidak? Kau siap atau tidak? Tapi apakah harus setiap laki-laki yang berpoligami ketika mau nikah ngomong dulu, aku nanti poligami? Enggak harus. Karena sesuatu yang diizinkan secara syariat, itu tidak perlu diizinkan secara manusiawi. Artinya, kalau syariat sudah mengizinkan, enggak perlu minta izin lagi. Seperti itu. Ya. Kemudian, apakah boleh perempuan mensyaratkan jangan berpoligami? Itu boleh.
Dari pendapat para ulama yang benar boleh. Walaupun sebagian ulama berpendapat tidak boleh. Karena dia memberikan syarat yang bertentangan dengan syariat Allah. Kullu syaratin laisa bi kitabillahi fahuwal batil. Dalam sebuah hadis dikatakan, semua syarat yang tidak ada dalam kitab Allah maka syaratnya batil. Tetapi para ulama menjelaskan di sini dia bukan karena ingin menolak poligami, tapi dia tidak mampu poligami. Dia mensyaratkan buat dirinya. Sebagaimana seorang perempuan mensyaratkan dirinya, kau boleh nikah denganku tapi jangan bawa aku keluar kotaku. Tinggalkan aku di kota ini bersama orang tua dan keluargaku. Itu boleh. Boleh seperti itu. Lalu konsekuensinya apa? Kalau ternyata si suami poligami juga setelah ada syarat. Konsekuensinya berarti pernikahan batal. Seperti itu saja konsekuensinya. Jadi umpamanya si suami bilang, oke, saya setuju dengan syarat kamu. Saya tidak poligami. Qadarullah Allah takdirkan di pertengahan perjalanan karena suatu hal, akhirnya si suami poligami. Bagaimana pernikahannya? Batal ketika itu. Ketika itu batal, artinya bercerai pernikahannya. Jadi intinya boleh bagi seorang wanita dari pendapat yang benar, dari pendapat ulama mensyaratkan itu. Tetapi si suami pun boleh menerima syarat itu. Tetapi ketika dibatalkan syarat di pertengahan pernikahan, maka ketika itu tidak ada konsekuensi lain kecuali hanya cerai. Seperti itu saja. Kalau yang tidak boleh itu adalah dia nggak bilang dari awal sama suaminya syarat itu. Sudah akad jadi, sudah bayar mahar, bahkan sudah malam pertama. Ternyata malam ketiga si istri sudah bawa surat berserta materai, di dalamnya suami suruh tanda tangan bahwasannya saya tidak akan pernah poligami. Ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena akad sudah terjadi. Akad sudah terjadi karena kesepakatan dan syarat itu diberikan ketika akad belum terjadi. Allahu a'lam. Seperti itu. Ya baik Ustaz, semoga bisa dipahami oleh penanya. Mohon izin, Anda bacakan untuk pertanyaan selanjutnya. Silakan. Bismillah. Ustadz izin bertanya, kalau terjadi perceraian, apakah istri yang baru disebut perusak rumah tangga orang, Ustadz? Syukron atas penjelasannya. Kalau terjadi perceraian, kenapa Ibu? Apakah dia katakan merusak rumah tangga orang? Apakah istri yang baru, maksudnya perceraian terhadap istri pertama, apakah itu istri yang baru bisa disebut perusak rumah tangga orang, Ustadz? Iya, banyak faktor ya. Banyak faktor ketika berpoligami akhirnya istri pertama diceraikan. Banyak faktor. Gak semuanya kita katakan itu berarti istri kedua yang merusak rumah tangga. Karena bisa jadi istri pertama tidak bersikap dengan baik, yang akhirnya suami mengambil keputusan untuk melepaskan yang tidak baik. Atau bahkan bisa jadi juga si istri pertamanya baik, udah jalan seperti bagaimana mestinya, tapi suaminya terlalu condong kepada yang kedua sehingga perkataan yang kedua lebih dia dengar. Ini kelemahan pada laki-laki. Laki-laki seperti ini berarti tidak memiliki mental dalam berpoligami. Kalau keadaan seperti ini, maka yang disalahkan bisa jadi laki-lakinya. Kenapa dia tidak bersikap yang adil dan bijak dalam rumah tangganya? Kalau memang ternyata si istri yang baru ini menghasut suaminya, ceraikan saja istrimu, tinggalkan istrimu, kau lebih baik bersamaku. Lalu dia terus rayu dan dia hancurkan istri pertama, maka di sini bisa jadi dia dikatakan perusak rumah tangga. Ya, jadi masalah-masalah yang berbeda-beda. Tidak semua orang yang menikah dengan suami lalu diceraikan istri pertama dia perusak rumah tangga. Tidak semua. Karena bisa jadi istri pertama yang salah sehingga dilepaskan oleh suami, atau bisa jadi suami yang salah sehingga tidak punya ketegasan dan kebijakan dalam rumah tangga, atau bisa jadi memang istri kedua yang penghasut yang meminta supaya diceraikan istri pertama. Kalau kasusnya yang ketiga ini, maka kasus ketiga ini bisa dikatakan dia perusak rumah tangga orang karena dia meminta agar suaminya menceraikan istri pertamanya. Allahu a'lam. Ya. Ya baik. Masih ada pertanyaan lagi melalui WhatsApp, Ustadz. Mohon izin Anda bacakan kembali. Silakan, Om. Nah, Ustadz mohon izin bertanya. Mohon bisa diberikan penjelasan ini ada mengenai hadis tentang ini Ustadz, apakah laki-laki yang malamnya menggauli istrinya tidak boleh masuk ke liang lahat untuk
menguburkan jenazah. Nah, mohon dijelaskan untuk penjelasan dari hadis tersebut, Ustadz. Iya, ada anak Rasulullah SAW ketika itu meninggal, maka Rasulullah berkata, siapa yang tadi malam tidak mendatangi istrinya? Maka ada seorang sahabat berkata, saya Rasulullah, maka turunlah. Ini hadis sahih, tetapi yang saya pahami tidak menjadi syarat, tapi menjadi afdoliyah. Lebih baik ya laki-laki yang tidak mendatangi istri tadi malam yang ingin menurunkan jenazah wanita dalam kuburannya. Tapi apakah itu menjadi syarat? Ketika tidak ada laki-laki mendapatkan seperti itu, bagaimana kasusnya? Maka kita katakan itu afdoliyah, itu baik. Allahu a'lam. Ya. Iya, baik Ustadz. Dari Ana sudah tidak ada pertanyaan. Barangkali para jamaah yang stay di Zoom ingin bertanya kepada Ustadz, tafadholi. Atau dari PIB barangkali ada pertanyaan yang masuk, Ustadz? Ya, hari ini PIB tidak menggunakan nomor admin. Oh iya, baik. Berarti sudah selesai, Ustadz. Bisa silakan ditutup. Saya ucapkan jazakumullah khair kepada ummahat, kepada akhwat, kepada semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala lapangkan dada kita, Allah berikan kebaikan pada hidup kita, Allah berikan takdir yang baik untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Semoga Allah meridhoi kita dengan kebaikan, dengan ilmu, dengan amal saleh. Semoga Allah berikan kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Adapun kesalahan dari saya memohon maaf, dan kebenaran itu dari Allah kemudian dari Rasulullah SAW. Kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.